Angin sore menyusup lembut melalui celah jendela ruang tengah, membawa aroma tanah basah yang khas setelah hujan reda. Di sebuah rumah tua bercat krem pucat, seorang perempuan tengah duduk di tepi sofa rotan. Matanya menatap keluar jendela, jauh menembus dedaunan mangga yang mulai menguning di halaman depan. Namanya Dila. Usianya belum genap 30. Namun raut wajahnya menyimpan lelah yang seolah datang dari perjalanan panjang yang tak kasat mata. Kulitnya sawo matang, bersih, dan halus, dengan garis rahang tegas yang kontras dengan kelembutan tatapan matanya. Rambut hitamnya diikat longgar ke belakang, menyisakan beberapa helai yang terlepas dan menempel di kening akibat keringat tipis. Hidup Dila tidak pernah terburu-buru. Ia terbiasa menjalani hari dengan ritme yang tenang. Pagi ia awali dengan membersihkan halaman, menyapu daun-daun kering, lalu membuatkan teh hangat untuk ibunya, Bu Salma, yang tinggal bersamanya sejak ayahnya wafat 3 tahun lalu. Dila adalah anak semata wayang, dan rumah tempat mereka tinggal adalah rumah penuh kenangan yang dibangun ayahnya sejak Dila masih dalam kandungan. Rumah itu sederhana, tapi memiliki karakter. Setiap sudutnya membawa aroma masa lalu yang hangat, foto keluarga yang terpajang di dinding, lemari tua yang selalu berbunyi saat dibuka, bahkan lantai kayu yang berderit setiap kali dilewati. Semua itu adalah bagian dari jiwa rumah tersebut, dan jiwa keluarga mereka. Sore itu, Dila baru saja selesai menyiram tanaman di halaman belakang. Sambil mengelap tangannya dengan handuk kecil, ia duduk sebentar di bangku kayu panjang yang ayahnya buat sendiri dulu. Di sebelahnya, tumbuh pohon jambu air yang kini mulai berbuah. Dila ingat bagaimana ayahnya dulu sering memanjat pohon itu, mengambil buah terbaik, lalu menyajikannya di piring seng bersama sambal garam buatan ibu. Suasana sore selalu membuatnya rindu. Masih suka duduk di situ, ya? Suara lembut ibunya terdengar dari pintu dapur, membawa aroma gorengan yang baru diangkat dari penggorengan. Iya, Bu. Nyaman di sini. Adem, jawab Dila, tersenyum tipis. Bu Salma menghampiri, meletakkan piring kecil berisi tahu goreng di atas bangku. Ia duduk di sebelah putrinya, menatap langit yang mulai berubah warna. Dulu, ayahmu paling suka duduk di sini sore-sore, ujarnya pelan, menatap ke depan. Dila hanya mengangguk, menahan sesak kecil di dadanya. Ada bagian dari dirinya yang belum sepenuhnya siap bicara tentang sosok ayahnya. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak rindu yang menumpuk. Bu, ujar Dila akhirnya, kadang aku merasa, waktu itu terlalu cepat. Bu Salma menoleh, memperhatikan wajah putrinya yang kini lebih kurus dari biasanya. Cepat atau lambat, waktu tetap berjalan, nak. Kita yang harus pelan-pelan belajar berdamai. Dila mengangguk kecil. Ia tahu ibunya benar, tapi berdamai bukan perkara mudah. Bukan hanya karena kepergian ayah, tapi juga karena banyak hal lain yang mengendap dalam hidupnya, seperti endapan teh yang tak kunjung larut. Setelah duduk beberapa lama, mereka kembali masuk ke dalam rumah. Di meja makan, teh manis sudah siap, dan gorengan masih hangat. Mereka makan berdua dalam diam yang nyaman. Tak ada televisi menyala, tak ada suara musik, hanya suara jam dinding tua yang berdetak pelan di dinding ruang makan. Setelah makan, Dila masuk ke kamarnya. Kamar itu masih seperti dulu, tidak berubah sejak remaja. Dindingnya berwarna biru muda, dipenuhi potongan kertas berisi kutipan-kutipan favoritnya. Rak buku di sudut ruangan masih menyimpan novel-novel lama. Dan di meja rias, tergeletak foto dirinya bersama ayah dan ibunya saat ulang tahunnya yang ke-17. Ia menatap cermin, mengamati wajahnya sendiri. Wajah itu masih muda, tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Sebuah keheningan dalam tatapan yang dulu penuh harapan. Sudah hampir setahun sejak perpisahannya dengan Fahmi, pria yang dulu dicintainya, yang pernah ia pikir akan menemaninya hingga akhir hayat. Tapi bab itu belum ingin Dila buka kembali. Tidak malam ini. Tidak sekarang.
Ia mengalihkan pandangannya ke buku harian yang tergeletak di meja. Dibukanya halaman terakhir yang ia tulis seminggu lalu. Aku belajar menerima hari-hari tanpa luka baru. Tapi kadang, bayangan masa lalu masih suka mengetuk di malam-malam hening seperti ini. Bukan karena aku tak ingin melupakan, tapi karena aku masih belajar memahami. Tangannya menutup buku itu perlahan. Ia menatap langit-langit kamar, membiarkan pikirannya mengambang dalam kenangan yang samar. Keesokan paginya, Dila bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih dingin, dan embun masih menempel di daun-daun pepaya di belakang rumah. Ia memakai jaket tipis, lalu berjalan ke dapur untuk membuat teh. Ibunya masih tidur, dan suasana rumah begitu tenang. Sambil menunggu air mendidih, Dila menatap kalender di dinding. Sudah masuk bulan keempat tahun ini. Ia tak menyangka waktu bisa berjalan secepat ini. Rasanya baru kemarin ia kembali ke rumah ini dengan hati remuk. Dan kini, ia sudah mulai belajar hidup kembali. Setelah sarapan ringan, Dila keluar menuju tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor notaris yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Kantor itu kecil, hanya memiliki 5 orang staf, tapi suasananya nyaman dan kolektif. Ia suka pekerjaan itu karena memberi rutinitas yang tenang dan tak menuntut banyak interaksi sosial. Dila dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tapi cekatan. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu. Rekan-rekan kerjanya menghargainya karena sikap tenangnya. Walau beberapa orang sempat bertanya-tanya mengapa perempuan semuda itu tampak seperti membawa beban berat yang tak terlihat. Di meja kerjanya, Dila mengatur dokumen-dokumen penting, mencatat daftar klien, dan sesekali menjawab telepon. Ia menikmati kesibukan yang tidak terlalu riuh. Di sela-sela pekerjaannya, ia suka memandangi pohon Kamboja yang tumbuh di depan kantor. Bunganya putih pucat, dan setiap kali gugur, ia merasa seperti sedang menyaksikan waktu yang berlalu dalam bentuk paling tenang. Jam menunjukkan pukul 2 siang ketika Dila beranjak ke ruang makan kecil kantor untuk makan siang. Ia duduk sendiri, membuka bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Nasi, tumis tahu, dan sambal terasi. Seorang rekan kerja, Maya, menghampirinya sambil membawa kotak makan. "Dila, boleh duduk di sini?" tanyanya. "Boleh," jawab Dila sambil tersenyum tipis. Maya sudah lama bekerja bersamanya, dan meski keduanya tidak terlalu dekat secara pribadi, Maya adalah satu dari sedikit orang yang bisa berbicara santai dengannya. "Kamu kelihatan lebih cerah hari ini. Ada kabar baik?" tanya Maya, menggigit potongan ayam goreng. Dila menggeleng pelan. "Enggak juga. Cuma, mungkin tidurku nyenyak tadi malam." Maya tertawa kecil. "Tidur nyenyak itu rejeki. Loh, sekarang jarang banget bisa tidur enak. Apalagi kalau pikiran lagi penuh." Dila tidak menjawab, hanya mengangguk. Ia tahu betul soal pikiran penuh. Sore hari, setelah pekerjaan selesai, Dila pulang ke rumah. Ia menyempatkan diri membeli beberapa bahan makanan di warung kecil di ujung gang. Pemilik warung, Pak Johan, sudah mengenalnya sejak kecil. "Dila, ibumu sehat-sehat saja, kan?" tanya Pak Johan sambil menghitung belanjaan. "Alhamdulillah, sehat, Pak. Lagi di rumah," jawab Dila sopan. "Titip salam ya. Udah lama nggak lihat beliau ke warung." "Pasti, Pak. Terima kasih ya." Dila pulang dengan kantong belanja berisi tahu, sayur, dan beberapa bumbu dapur. Setiba di rumah, ia langsung masuk ke dapur, membantu ibunya memasak. Mereka memasak berdua sambil sesekali berbincang ringan, tentang tetangga yang menikah, tentang tanaman yang mulai berbunga, dan tentang rencana kecil mereka untuk menanam cabai di halaman belakang. Malam harinya, setelah makan malam selesai, Dila duduk kembali di kamar, membuka buku harian dan mulai menulis. Hari ini biasa saja. Tapi ada ketenangan yang mulai terasa. Mungkin bukan karena masalahnya hilang,
Tapi karena aku mulai menerima bahwa hidup memang tak selalu harus sempurna untuk bisa disyukuri. Ia menutup bukunya, lalu mematikan lampu kamar. Di luar, angin malam kembali bertiup, menari di sela dedaunan. Rumah itu tetap tenang, tetap menjadi tempat pulang, tempat menyimpan cerita yang akan terus tumbuh, pelan-pelan, seperti embun pagi yang selalu datang setelah gelap malam berlalu. Hujan belum juga reda sejak siang tadi. Langit mendung menggantung di balik jendela ruang tamu. Uap teh yang mengepul dari cangkir di tangan Dila menari perlahan, menyatu dengan aroma kayu manis yang samar. Ia duduk sendirian di kursi rotan yang menghadap ke halaman belakang, tempat ayahnya biasa duduk membaca koran. Sejak ayah meninggal 3 tahun lalu, rumah itu terasa lebih sepi. Bukan karena jumlah penghuninya berkurang, melainkan karena suara-suara yang dulu memenuhi rumah kini telah berubah menjadi gema samar di kepala Dila. Sore itu, ia baru saja selesai merapikan rak buku tua peninggalan ayahnya. Banyak buku yang tak ia pahami isinya, tapi ada kenangan di setiap lembarnya. Tanda tangan kecil di pojok halaman pertama, coretan tanggal, bahkan bekas lipatan yang membentuk sudut-sudut kisah masa lalu. Ia mengambil satu buku tebal berjudul tentang waktu dan kehidupan. Saat membukanya, selembar foto kecil jatuh ke lantai. Dila menunduk, memungutnya. Sebuah gambar yang mengabadikan dirinya bersama Fahmi, berdiri di depan rumah ini, tersenyum tanpa beban. Dila menatap gambar itu lama. Tak ada rasa benci. Tidak juga rindu. Hanya keheningan. Sebentuk sunyi yang menyelusup pelan, merayapi pori-pori hatinya. Ia menyandarkan kepala ke sandaran kursi, membiarkan pikirannya berkelana ke masa yang sudah jauh di belakang. Dila bertemu Fahmi saat mereka masih kuliah. Saat itu, Fahmi adalah mahasiswa dengan pandangan idealis dan semangat membara. Ia pandai merangkai kata dan punya pesona yang tenang tapi mengikat. Bukan tipe yang mudah mencuri perhatian di keramaian, tapi justru itulah yang membuat Dila jatuh. Mereka pertama kali berbincang di perpustakaan. Fahmi kala itu sedang membaca buku filsafat, sementara Dila sibuk mencari referensi untuk tugas akhir. Obrolan mereka singkat, tapi cukup untuk membuat Dila merasa seperti berbicara dengan seseorang yang memahami dunia lewat lensa yang sama. Setelah itu, mereka sering bertemu. Bukan karena janjian, tapi semesta seperti sengaja menabrakkan mereka dalam keheningan-keheningan kampus. Satu demi satu pertemuan yang tidak direncanakan berubah menjadi kebiasaan. Dan seperti dedaunan yang jatuh satu-satu ke tanah, perasaan pun tumbuh diam-diam, tanpa suara. Di dalam rumah, suara televisi terdengar lirih. Ibunya sedang menonton sinetron, matanya tidak terlalu fokus karena lebih banyak memikirkan belanja dapur besok pagi. Sejak pensiun dari pekerjaannya sebagai guru, ibu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, memasak atau merajut, sesekali menulis catatan harian di buku kecil bergambar bunga. Tehnya sudah dingin, Dil. Suara ibu memecah lamunan Dila. Ah, iya, Bu. Jawab Dila sembari tersenyum kecil. Ia menyesap teh itu walau rasanya sudah berubah. Pahit, dingin, seperti kenangan. Ibu menatap putrinya lama, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Dila tahu, ibunya masih sering memikirkan pernikahannya yang singkat dengan Fahmi. Bukan karena menyesal, tapi lebih karena rasa ingin tahu. Mengapa dua orang yang terlihat cocok bisa berpisah begitu cepat? Tapi tak satu pun dari mereka membahas itu sore itu. Hanya diam. Hanya saling membaca sorot mata yang sesekali bersinggungan. Dila menghabiskan malamnya dengan merapikan album lama. Ia membuka satu demi satu lembarannya, melihat wajah-wajah yang kini terasa asing meski dulu begitu akrab. Ada foto dirinya saat wisuda, tersenyum di antara ibu dan Fahmi. Pakaian hitam toga mereka kontras dengan bunga warna-warni di tangan Dila. Ia ingat betul malam itu. Fahmi menatapnya lama sekali, lalu membisikkan sesuatu yang masih ia ingat sampai sekarang.
Aku ingin rumah kecil yang bisa kita isi dengan tawa. Nggak perlu mewah, asal kamu ada di sana. Saat itu, Dila percaya. Karena siapa yang tak percaya pada janji yang diucapkan dengan lembut dan mata yang jujur? Keesokan harinya, Dila pergi ke pasar pagi. Ia suka berjalan menyusuri ganggang kecil, menawar sayuran dengan ibu-ibu penjual yang sudah hafal namanya. Semua terasa rutin, tapi di balik rutinitas itu, ada ketenangan yang Dila syukuri. Ketika ia berhenti di lapak sayur langganannya, penjual yang sudah berumur itu tersenyum menyambutnya. "Sendiri aja, Mbak Dila? Nggak ada yang nganterin?" tanya ibu itu ringan. Dila hanya tertawa kecil. "Sendiri aja, Bu. Lebih cepat." "Aih, padahal cantik begini. Dulu sering dianterin suaminya." "Ya? Siapa tuh namanya?" "Fahmi, Bu." "Iya, Fahmi. Baik anak itu. Udah lama nggak kelihatan." Dila hanya tersenyum sambil memilih tomat. Tak tahu harus menjawab apa. Warga sekitar masih mengenal mereka sebagai pasangan yang cocok. Mereka tidak tahu bahwa cerita itu sudah lama tamat. Hanya tinggal judul yang tertinggal di ingatan. Malam harinya, Dila menerima pesan dari sahabatnya, Lani. "Aku lihat Fahmi di media sosial. Ternyata dia aktif lagi. Ya? Udah mulai sering posting. Kamu lihat juga?" Dila tak langsung membalas. Ia meletakkan ponselnya di meja, menatap bayangan dirinya di cermin kecil. Rambutnya diikat asal, wajahnya polos tanpa make up. Tak ada yang berubah banyak darinya, selain cara ia melihat dunia kini lebih tenang, lebih dewasa. Satu bagian dalam dirinya sempat ingin membuka media sosial Fahmi. Tapi ia tahu, tak semua rasa ingin tahu harus dipenuhi. Ada rasa yang lebih baik tetap dibiarkan mengendap. Karena sekali diaduk, ia akan mengaburkan segalanya. Namun malam itu Dila tidak bisa tidur. Ia membuka laptopnya, bukan untuk melihat media sosial, melainkan untuk menulis. Sudah lama ia tidak menulis lagi. Padahal sejak kecil menulis adalah caranya untuk mengurai benang kusut dalam kepalanya. Layar kosong terbuka. Dila menuliskan kalimat pertama. Ada luka yang tak berdarah, tapi terus mengalir. Ia berhenti, menatap layar, lalu menulis lagi. Kadang aku rindu, tapi bukan pada orangnya. Aku rindu pada diriku yang dulu percaya. Tangannya terus mengetik. Kata-kata mengalir seperti anak sungai yang menemukan jalannya sendiri. Ia menulis tentang rumah, tentang pagi-pagi yang sunyi, tentang teh yang dingin tapi tetap diminum. Tentang kenangan yang datang seperti tamu tak diundang. Dan tentang seseorang yang pernah ia cintai tapi kini hanya jadi nama dalam catatan harian. Di luar, hujan turun lagi. Rinainya menari di atas atap, membawa bau tanah yang khas. Dila menutup laptopnya. Tak ada air mata malam itu, hanya dada yang terasa lapang. Seperti habis membersihkan ruangan yang lama tak dibuka. Ia berjalan ke dapur, menuang air ke dalam gelas, dan duduk sendirian di meja makan. Tempat yang dulu selalu ada 2 piring, 2 sendok, dan 2 suara yang saling menggoda. Kini hanya ia dan keheningan. Tapi tidak apa-apa. Keheningan itu tak lagi menakutkan. Langit pagi itu seolah malu-malu membuka diri. Awan tipis masih menggantung, tapi sinar matahari mulai mengintip dari sela-sela genteng. Udara segar meresap pelan ke dalam rumah, membawa bau kayu tua dan aroma tanah yang masih basah semalam. Dila duduk di meja makan, menyendok bubur ayam buatannya sendiri. Sendoknya bergerak lambat, lebih karena pikirannya sedang tidak berada di ruangan itu. Ia sedang memikirkan sesuatu. Atau lebih tepatnya, seseorang. Semalam ia menulis terlalu larut. Ia bahkan tidak sadar jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari saat akhirnya menutup laptop. Tapi menulis membuatnya merasa lebih ringan. Seolah ia sudah memindahkan sebagian beban dari hati ke kata-kata.
Namun pagi ini, ada perasaan tak biasa yang berdiam di dadanya. Bukan sedih, bukan bahagia. Lebih seperti perasaan ketika kau tahu ada sesuatu yang akan berubah, tapi kau belum tahu bagaimana bentuk perubahannya. Ibunya lewat di belakang, membawa baju-baju kotor menuju halaman samping. Kamu kelihatan lelah, Dil. Nggak tidur semalaman ya? Tanya ibu sambil menyampirkan kain di bahu. Enggak juga, Bu. Cuma, banyak yang dipikirin aja. Jawab Dila, menunduk menatap buburnya yang sudah dingin. Ibu tidak menjawab. Tapi ia diam di ambang pintu, lalu perlahan berkata, kalau ada yang mau diceritain, kamu tahu ibu selalu ada, kan? Dila mengangguk, tapi tetap tidak bicara. Ia tahu ibunya tulus. Namun, ada hal-hal yang tak mudah diucapkan bahkan pada seseorang yang begitu dekat. Siangnya, Dila membereskan kamar gudang di lantai atas. Sudah lama ruangan itu tak disentuh. Kardus-kardus berdebu menumpuk di pojok ruangan. Udara di sana lebih hangat, dan ada aroma lembab khas barang-barang lama. Satu persatu ia buka. Ada tumpukan koran lama, majalah, mainan masa kecilnya yang sudah rusak. Namun satu kotak membuat langkahnya terhenti. Sebuah koper hitam berdebu dengan gembok kecil yang sudah berkarat. Dila mengenali koper itu. Milik almarhum ayahnya. Ia tidak tahu pasti isinya karena koper itu selalu disimpan di tempat tinggi dan tak pernah dibuka. Sekarang, tak ada lagi yang melarang. Ia membawa koper itu ke kamar, membersihkan permukaannya pelan-pelan, lalu mencoba membuka gemboknya. Anehnya, gembok itu terbuka begitu saja. Seperti memang ditunggu-tunggu untuk dibuka. Di dalamnya, Dila menemukan map coklat tua. Isinya dokumen-dokumen lama, surat tanah, fotokopi KTP, surat jual beli kendaraan, dan beberapa catatan tangan ayahnya. Dila menelusurinya perlahan. Mata dan jari-jarinya bergerak mengikuti jejak tinta dan goresan pena yang sudah mulai memudar. Namun satu dokumen membuatnya terdiam lama. Sebuah surat kepemilikan rumah, atas nama almarhum ayahnya. Rumah tempat mereka tinggal sekarang. Sertifikat asli. Lengkap. Dila terhenyak. Selama ini ia tak pernah benar-benar memikirkan kepemilikan rumah itu. Baginya, rumah ini adalah tempat berlindung, tempat ia dibesarkan. Tapi kini, melihat dokumen itu di tangan, ia merasa seperti memegang sesuatu yang rapuh dan penting sekaligus. Ia menyimpan map itu ke dalam laci meja dengan hati-hati, lalu duduk lama di tepi ranjang. Pikirannya kembali melayang. Ke masa ketika ia dan Fahmi masih tinggal di rumah ini. Saat mereka pertama menikah, mereka tinggal di kamar belakang, yang kini digunakan sebagai ruang kerja Dila. Fahmi sempat mengatakan bahwa ia menyukai rumah ini. Ia menyukai suara burung di pagi hari, gemerisik daun di halaman belakang, dan aroma masakan ibu di dapur. Semua terasa hangat dan sederhana. Tapi entah sejak kapan, senyum Fahmi mulai memudar. Ia mulai pulang lebih malam, lebih diam. Tatapan matanya tak lagi menatap Dila seperti dulu. Bukan karena marah, tapi seperti ada sesuatu yang hilang. Namun saat itu, Dila selalu menenangkan diri bahwa itu hanya fase. Bahwa setiap hubungan akan melalui gelombangnya sendiri. Ia bersabar. Ia mencoba memahami. Tapi kadang, pemahaman pun tak cukup ketika cinta mulai berkurang dari satu sisi. Sore harinya, Dila berjalan ke toko bahan bangunan kecil di ujung gang. Ia ingin membeli cat putih untuk mengecat kembali kusen jendela kamar belakang. Di perjalanan, ia melewati beberapa tetangga yang masih mengenalnya sebagai Bu Fahmi. Mereka menyapanya hangat, menanyakan kabar. Dila menjawab dengan senyum dan kata-kata sopan, meski di dalam hati ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Nama itu, Bu Fahmi, terdengar seperti bayangan dari masa lalu yang masih menempel padanya, walau tubuhnya sudah melangkah jauh dari sana. Di toko, ia bertemu dengan Pak Darto,
pemilik toko yang sudah lanjut usia. Lama nggak kelihatan, Mbak Dila. Sendirian aja kesini. Iya, Pak. Mau ngecat sedikit bagian rumah. Bagus itu. Rumah dijaga, apalagi rumah warisan. Nggak boleh dibiarkan rusak. Dila mengangguk. Tapi dalam hatinya, kata, warisan, bergema lebih keras dari seharusnya. Malam harinya, Dila tak bisa tidur. Ia membuka kembali laci tempat menyimpan dokumen tadi siang. Menyentuh map coklat itu lagi. Membaca ulang isinya. Dan kali ini, ada perasaan lain yang ikut menyusup di balik rasa syukur dan tenang. Perasaan tidak enak yang tidak bisa dijelaskan. Entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Seolah rumah ini sedang menyimpan rahasia yang belum ia tahu sepenuhnya. Bukan dari ayahnya, tapi dari orang lain yang pernah tinggal di sini, dan pernah punya kunci hatinya. Hujan turun pelan malam itu. Bukan hujan deras yang memaksa orang berlari mencari tempat berteduh, tapi hujan rintik yang jatuh tenang, seolah ingin bicara pelan-pelan pada bumi. Dila duduk di ruang tamu, hanya ditemani lampu sudut yang redup dan suara gemericik dari luar jendela. Buku yang sedari tadi ia pegang tetap terbuka di halaman yang sama. Kata-katanya tak benar-benar terbaca, hanya menjadi latar untuk pikirannya yang terus melayang kemana-mana. Matanya mengarah ke dinding, tepat di atas pintu menuju dapur. Ada bekas tempelan bingkai foto yang sudah dilepas bertahun lalu. Catnya sedikit pudar, meninggalkan bentuk persegi yang samar. Di sanalah dulu foto pernikahan Dila dan Fahmi tergantung. Kini, tempat itu kosong. Anehnya, bagian kosong itulah yang paling sering Dila pandangi belakangan ini. Bukan karena ia merindukan masa lalu, bukan pula karena ingin mengulangnya. Tapi karena kosong itu menjadi pengingat yang lebih nyata dibanding foto itu sendiri. Bahwa ada sesuatu yang pernah ada, dan sekarang benar-benar tak ada. Keesokan paginya, Dila keluar rumah lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyegarkan pikirannya. Udara pagi lembab, jalanan masih sepi. Ia menyusuri trotoar panjang yang biasa ia lalui saat berjalan dengan Fahmi dulu. Mereka sering mengobrol soal hal-hal kecil, seperti rasa roti favorit atau jenis bunga di taman tetangga. Dulu, hal remeh bisa membuatnya tertawa. Kini, semua terasa seperti fragmen dalam mimpi yang terlalu lama tidak disentuh. Ketika melewati sebuah kios kecil yang menjual barang-barang antik, matanya tertarik pada sebuah benda tua yang terpajang di etalase. Sebuah jam meja kayu, model putar klasik. Entah mengapa, jam itu mengingatkannya pada sesuatu. Ia masuk, menyapanya dengan perasaan aneh. Boleh saya lihat jam itu? Penjualnya tersenyum. Tentu. Ini jam tua, tapi masih berfungsi. Dila menyentuhnya. Dinginnya kayu tua terasa sampai ke ujung jari. Waktu berhenti di pukul 6.45. Ia tak tahu kenapa jam itu berhenti tepat di situ. Tapi angka itu terasa familiar, sangat familiar. Ia berpikir keras, mencoba mengingat. Lalu ia sadar. Pukul 6.45 adalah waktu terakhir ia melihat Fahmi meninggalkan rumah. Hari itu, jam dinding rusak dan jam di telepon genggamnya lowat. Jadi ia memperhatikan jam meja kayu yang pernah dibelinya di pasar loak bersama Fahmi. Jam yang kini entah kemana. Apakah jam itu yang sama? Hatinya berdebar. Ia memutuskan membelinya. Bukan karena ingin mengingat, tapi karena sesuatu dalam dirinya berkata, benda ini bukan kebetulan. Sesampainya di rumah, ia membersihkan jam itu pelan-pelan. Debunya pekat, bagian belakangnya berkarat. Tapi ketika ia membuka tutup kecil di belakang mesin jam, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Secarik kertas, terlipat kecil. Ia buka pelan-pelan. Tulisan tangan Fahmi. Tak salah lagi. Ia hafal goresannya. Jangan taruh di kamar, terlalu berisik. Simpan saja di gudang. F. Hati Dila mencelos.
Ia tidak mengerti. Kenapa tulisan ini ada di jam itu? Bukankah jam itu hilang sejak lama? Dan kenapa bisa berada di toko antik? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di benaknya. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Tapi ada perasaan yang terus menekan, seperti kabut yang mulai menutupi pandangannya. Dan semakin ia mencoba mengabaikannya, kabut itu justru semakin tebal. Malamnya, ia memandangi jam itu di meja. Jarumnya bergerak pelan setelah ia ganti baterainya. Tak lagi berhenti di pukul 6.45, tapi terus berdetak. Namun Dila merasa, waktu seolah justru berhenti sejak ia membuka kertas itu. Pikirannya melayang ke banyak hal yang selama ini ia coba kubur. Kalimat-kalimat yang pernah diucapkan Fahmi, tatapan yang tak selesai, obrolan yang terputus di tengah jalan, dan pertanyaan-pertanyaan kecil yang dulu ia anggap tak penting. Semua itu kini muncul kembali. Ia membuka laptop, menarik file lamanya, catatan keuangan, arsip keluarga, segala sesuatu yang berkaitan dengan aset rumah. Ia ingin mencari tahu tentang hal-hal yang dulu ia percayakan sepenuhnya pada Fahmi. Tapi yang ia temukan adalah hal lain. Sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ada file dokumen digital, duplikat sertifikat rumah, dengan tanggal modifikasi yang belum lama. Tangannya gemetar saat membuka file itu. Ia membaca pelan. Isi dokumennya sama persis dengan yang ada di map coklat. Hanya saja ada tambahan tanda tangan lain. Bukan ayahnya. Bukan dirinya. Tapi seperti milik Fahmi. Tanda tangannya samar. Tapi cukup membuat dada Dila berdesir kencang. Kenapa dia? Pertanyaan itu tak selesai. Air matanya mengalir diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena campuran rasa kecewa, takut, dan sesuatu yang tak bisa ia beri nama. Hatinya belum siap menebak lebih jauh. Tapi pikirannya sudah mulai bekerja. Dan itu membuatnya sulit tidur malam itu. Pukul 2 dini hari, Dila keluar kamar, berjalan menuju ruang tamu dengan langkah pelan. Ia menyalakan lampu, menatap jam kayu yang kini berdetik normal. Ia duduk, memeluk lutut di sofa, menatap langit-langit rumah. Rumah ini terlalu banyak diam akhir-akhir ini. Tak ada lagi suara pintu dibuka dari luar. Tak ada gelas kopi yang dibawa ke kamar. Tak ada percakapan di meja makan. Tapi malam ini, keheningan terasa berbeda. Keheningan yang menggigit. Seolah rumah ini tahu sesuatu yang belum Dila tahu. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus bersiap menghadapi kenyataan yang mungkin tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu tak secerah biasanya. Matahari memang muncul, tapi cahayanya terasa lembut dan lemah, seperti ragu untuk menyinari dunia yang perlahan berubah. Dila berdiri di depan cermin besar yang tergantung di lorong rumah. Cermin itu dulu dipasang oleh Fahmi sendiri, katanya agar lorong terlihat lebih lapang. Kini, pantulan yang terlihat di sana bukan lagi pantulan pasangan bahagia yang sedang bercanda soal warna cat dinding, melainkan perempuan yang menatap dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tangannya meraba bagian bawah cermin, mencari bekas retak kecil yang dulu pernah mereka tertawakan. Ada di sana. Masih ada. Retakan halus seperti serat rambut, menyilang pelan di pojok kanan bawah. Tanda kecil yang dulu mereka anggap lucu. Sekarang, tanda itu seperti luka lama yang belum sembuh. Dila memutuskan pergi ke tempat penyimpanan berkas di dalam lemari besi di kamarnya. Itu adalah lemari yang dulu mereka beli bersama, untuk menyimpan dokumen penting keluarga. Kunci kombinasi masih sama. Tanggal pernikahan mereka. Anehnya, Dila belum pernah mengganti angka itu, walau hatinya sudah lama mengganti statusnya. Klik. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya tersusun rapi map-map dokumen. Ia mengambil satu persatu, membuka isinya pelan-pelan, seolah takut dokumen itu akan menguap jika disentuh terlalu cepat. Surat-surat kepemilikan tanah, sertifikat rumah,
Bukti cicilan terakhir yang lunas atas nama ayahnya. Semua ada. Tapi di antara dokumen itu, ia menemukan sebuah amplop putih. Tak diberi nama, tak diberi tulisan. Hanya dilipat rapi dan diselipkan di antara dua map. Jantung Dila berdetak pelan, tapi tajam. Ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. Yang pertama adalah bukti fotokopi transaksi bank. Jumlahnya besar. Dananya dikirim dari rekening ayahnya ke rekening bersama Dila dan Fahmi. Transaksi terakhir sebelum ayahnya wafat. Yang kedua, selembar surat tulisan tangan ayahnya. Bukan surat formal. Hanya secarik kertas kecil, berisi 1 kalimat yang singkat. Jangan biarkan rumah ini jatuh ke tangan yang tak menghargai perjuangan. Dila menggenggam kertas itu. Matanya mulai memanas, meski ia belum benar-benar mengerti makna di balik kalimat itu. Ayahnya adalah orang yang sederhana. Ia tak banyak bicara. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu terasa berat, seolah dipilih satu persatu sebelum dilontarkan. Dan kalimat itu terdengar seperti wasiat. Atau lebih tepatnya, peringatan. Siang itu, Dila duduk di teras rumah. Jemarinya memegang secangkir teh yang mulai dingin. Pikirannya melayang pada kata-kata ayahnya. Ia mengingat hari-hari terakhir sebelum ayahnya berpulang. Wajahnya pucat, tapi senyumnya selalu ada. Ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya rumah ini. Tapi ia meninggalkannya dengan martabat penuh. Jaga rumah ini baik-baik, Dil. Ini bukan cuma bangunan. Ini sejarah keluarga kita. Begitu kata ayahnya waktu itu. Dan Dila menepuk dadanya, menjanjikan sesuatu yang saat itu ia kira mudah, menjaga. Menjaga bukan hanya bangunan, tapi nilai-nilai yang tertanam di dalamnya. Namun kini, sesuatu terasa ganjil. Entah kenapa hatinya berkata, ada yang tidak benar. Seolah-olah janji itu telah diusik. Seolah ada tangan lain yang ikut campur. Dan mungkin, itu bukan tangan orang asing. Malamnya, Dila membuka laptopnya kembali. Ia mulai menyusun dokumen yang ia temukan. Menandai tanggal-tanggal penting, mencocokkan data rekening, tanggal transaksi, nama-nama yang muncul. Semuanya ia lakukan dengan teliti. Ia bahkan menghubungi teman lamanya, Intan, seorang analis keuangan di perusahaan swasta. Dila tidak langsung mengungkap alasan di balik pertanyaannya, hanya meminta tolong memeriksa apakah ada kejanggalan dari pola transaksi terakhir yang terkait rumah warisan. Kamu yakin, Dil? Tanya Intan lewat telepon, nada suaranya cemas. Aku cuma ingin tahu. Mungkin aku cuma terlalu sensitif, jawab Dila, mencoba terdengar tenang. Kamu bukan tipe orang yang bertanya tanpa alasan. Dila diam. Bibirnya tertarik pelan. Mungkin sekarang aku mulai berubah. Hari-hari selanjutnya Dila menjadi lebih diam. Ia tetap menjalani keseharian seperti biasa, tapi pikirannya terus aktif, menggali potongan-potongan kecil yang dulu dianggap tidak penting. Ia teringat saat Fahmi beberapa kali pulang dengan ekspresi terburu-buru. Ingat juga ketika suatu malam ia mendengar suara telepon yang ditekan cepat. Lalu Fahmi berdalih itu hanya urusan kerja. Dulu ia percaya. Kini ia tidak yakin. Bukan karena ingin curiga, tapi karena hatinya mulai menemukan pola. Dan pola itu tak bisa ia abaikan begitu saja. Sore itu, ia berdiri di depan rumah sambil memperhatikan plakat kecil yang tertempel di tiang pagar. Plakat nama keluarga. Catnya sudah mulai pudar. Hanya sisa huruf yang masih samar terbaca. Fam. 3 huruf itu dulu singkatan dari Fahmi dan Dila. Sekarang, ia pikir huruf itu tak lagi punya arti. Pelan-pelan, Dila melepas plakat itu dari paku tua yang mencengkeramnya. Ia masukkan ke dalam kotak, bersama benda-benda lain yang menyimpan kenangan. Kotak itu ia simpan di loteng. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk disimpan dalam diam.
Karena ada saat di mana kenangan tak lagi untuk dikenang, tapi hanya untuk diterima. Jam di sudut bawah layar sudah menunjukkan pukul 18.23 saat suara notifikasi berbunyi. Sebuah pesan dari Intan masuk. "Deal, aku sudah periksa data yang kamu kirimkan. Tapi, sejujurnya aku syok. Apa kamu benar-benar nggak tahu tentang ini sebelumnya?" Dila menelan ludah, matanya menyusuri setiap kata dengan degup jantung yang kian keras. Ada transfer besar atas nama Fahmi yang masuk ke rekening atas nama pihak ketiga, 2 bulan setelah ayah kamu wafat. Nominalnya hampir sama dengan nilai rumah saat ini. Deal, menurut catatan, transaksi itu dilakukan dari rekening kamu dan Fahmi. Tapi kamu bilang kamu nggak pernah menyetujui. Tangannya mulai gemetar. Dila membuka berkas-berkas yang kemarin sudah ia susun. Surat-surat rumah, sertifikat asli yang tersimpan rapi, yang diyakini masih aman. Tapi tiba-tiba ia teringat sesuatu yang terlupakan. Waktu itu, sekitar 6 bulan setelah ayahnya meninggal, Fahmi sempat datang padanya membawa beberapa lembar kertas. Ia bilang itu hanya berkas administrasi untuk legalisasi rumah, agar lebih mudah dipindahkan atas nama mereka bersama. Tanpa banyak tanya, Dila saat itu menandatangani. Dulu ia percaya. Kini, ia merasa bodoh. Jemarinya menyentuh kening. Seolah mencoba menenangkan kekacauan yang tiba-tiba meledak di dalam pikirannya. Apa mungkin, waktu itu aku tanda tangan surat pengalihan hak tanpa sadar? Apa mungkin, aku telah dimanipulasi? Dila mengambil ponsel. Ia menelepon pengacara keluarga yang dulu membantu proses warisan saat ayahnya wafat. Namanya Pak Nardi, seorang pria tua yang masih menyimpan rasa hormat tinggi terhadap ayahnya. "Pak Nardi, saya Dila, putrinya Pak Arman." "Ah, Nona Dila, sudah lama tak ada kabar dari Anda. Ada yang bisa saya bantu?" "Pak, saya ingin tahu, apakah waktu itu sertifikat rumah pernah dipindah tangankan ke nama saya dan Fahmi?" Diam sejenak di ujung telepon. Hanya suara hujan yang terdengar. "Kalau tidak salah, waktu itu permintaan terakhir ayah Anda adalah agar rumah itu sepenuhnya atas nama Anda. Tidak boleh digabung dengan nama suami Anda. Saya bahkan ingat beliau sangat tegas soal itu." Dila menegakkan tubuhnya. "Jadi tidak ada proses pemindahan hak ke nama bersama?" "Tidak. Tapi, saya sempat dengar, sekitar setahun lalu, ada dokumen baru muncul. Saya kira Anda yang mengurusnya. Saya bahkan ditelepon oleh seseorang dari notaris, menanyakan apakah benar saya saksi pengalihan sertifikat." Dila menahan napas. Dunia di sekitarnya seakan membeku. "Pak, siapa yang mengurus itu?" "Saya tidak tahu pasti, tapi, kalau saya boleh jujur, tanda tangan pada dokumen yang mereka tunjukkan, seperti hasil pindai digital dari dokumen lama. Bukan asli." Tubuh Dila lemas. Ia terduduk di kursi. Matanya kini menatap kosong ke arah dinding. Rasa percaya yang selama ini ia pertahankan perlahan hancur seperti pecahan kaca yang berjatuhan satu persatu. Fahmi. Orang yang dulu ia cintai. Yang ia bela di hadapan keluarga saat memilih menikah muda. Yang dulu menangis bersamanya saat mereka kehilangan ayah. Ternyata menyimpan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapi di balik wajah tenangnya. Malam itu, Dila membuka album foto pernikahan mereka. Album yang sejak perceraian belum pernah ia buka lagi. Ia menyentuh halaman demi halaman, memperhatikan senyum Fahmi yang tulus, atau setidaknya tampak seperti itu. Sampai ia berhenti pada satu foto. Foto keluarga bersama ayah. Fahmi berdiri di samping Dila, tangan ayah memegang bahu keduanya. Matanya menatap dalam-dalam ke arah wajah ayah. "Maaf, Yah, aku terlalu percaya. Aku terlalu lembek. Aku lalai menjaga amanahmu." Air matanya menetes, jatuh tepat di sudut foto. Hari berikutnya,
Dila menemui Intan langsung. Mereka bertemu di sebuah kafe sederhana. Intan datang dengan ekspresi prihatin, membawa berkas printan dari analisa data transaksi. Ini bukti-buktinya, Dil. Aku bantu kamu sejauh aku bisa. Dila memegang berkas itu dengan kedua tangannya. Seolah tak hanya sekadar kertas, tapi kenyataan. Fahmi menjual rumah ini, Tan. Atau setidaknya mencoba. Sertifikatnya, kemungkinan sudah digadaikan atau bahkan dipalsukan. Dan aku tidak tahu apa-apa selama ini. Intan mengangguk pelan. Apa kamu mau lapor polisi? Dila tak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela. Langit mulai cerah setelah hujan semalam. Seperti hati yang baru saja selesai menangis. Bukan soal membalas, Tan. Ini soal menegakkan harga diri. Rumah ini bukan hanya bangunan. Ini janji. Dan aku sudah terlalu lama diam. Dila kembali ke rumah malam itu, membawa pulang semua berkas, menyusunnya dengan rapi di dalam map khusus. Ia menaruhnya di atas meja kerja. Lalu duduk di kursi, menyalakan lampu meja yang temaram. Ia menulis sebuah surat. Surat yang bukan untuk Fahmi. Bukan untuk pengacara. Tapi untuk dirinya sendiri. Dila, kamu harus kuat. Kamu telah diam. Terlalu lama. Kamu telah percaya. Terlalu dalam. Tapi sekarang waktunya untuk berdiri. Jangan takut. Kamu punya kebenaran di tanganmu. Dan kebenaran tidak pernah berbohong. Pagi itu, Dila berdiri di depan cermin dengan wajah yang tak lagi sama. Ia bukan lagi perempuan yang dulu pasrah dan menunduk saat hatinya diinjak. Sorot matanya mengeras, penuh tekad yang diam namun menyala. Di meja kerja, map berisi semua bukti dan dokumen yang telah ia susun selama beberapa minggu terakhir sudah lengkap. Ada bukti transfer dari Fahmi, fotokopi surat kuasa palsu yang berhasil ia dapat dari koneksi Intan, juga pernyataan dari Pak Nardi, saksi dan pengacara lama keluarga. Semua telah dirangkai seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk satu gambar utuh. Pengkhianatan. Dila mengambil napas panjang. Hari ini ia akan bertemu dengan penyidik di kantor polisi. Ia tidak ingin gegabah. Semua harus terencana, tertata, dan tak terbantahkan. Di dalam ruang penyidik, seorang pria berusia sekitar 40-an dengan wajah serius menatap Dila dari seberang meja. Jadi Anda ingin melaporkan mantan suami Anda atas dugaan pemalsuan dan penipuan dalam penjualan properti warisan? Dila mengangguk. Saya membawa semua bukti yang saya punya. Saya tahu ini akan panjang, tapi saya siap. Ini bukan hanya tentang properti. Ini tentang kehormatan keluarga saya. Penyidik memeriksa dokumen-dokumen satu persatu. Ia tampak terkejut ketika melihat fotokopi surat kuasa yang dipalsukan. Tanda tangan ini jelas-jelas hasil pindaian. Dan tidak ada saksi notaris resmi di dokumen ini. Betul. Saya juga sudah mengonfirmasi dengan pengacara keluarga, yang sebelumnya menangani warisan ayah saya. Dia bersedia menjadi saksi bahwa tidak pernah ada proses pemindahan hak milik bersama dengan mantan suami saya. Penyidik mengangguk. Ini kasus serius, Bu Dila. Kami akan proses dengan tahapan penyelidikan terlebih dahulu. Tapi Anda harus tahu, proses seperti ini tidak sebentar. Saya tidak mencari jalan cepat, Pak. Saya hanya ingin keadilan. Dan jika perlu, saya akan hadir dalam setiap pemeriksaan. Beberapa hari kemudian, Dila mendapat kabar yang mengaduk kembali emosinya. Dari seorang kenalan lama, ia mendapat undangan untuk pernikahan Fahmi. Dila membuka kartu undangan itu dengan tangan bergetar. Namanya tertulis di sana sebagai tamu, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah masa lalu mereka tak berarti. Seolah rumah itu bukan bagian dari hidupnya yang paling penting. Tapi yang membuat hatinya bergemuruh adalah nama mempelai wanita, Lestari. Bukan hanya karena nama itu asing,
Tapi karena beberapa bulan lalu, Dila pernah melihat nama Lestari di bukti transfer dana dari rekening Fahmi sebagai penerima dana besar, bersamaan dengan saat dugaan penjualan sertifikat rumah dilakukan. Jadi ini semua sudah disusun, bukan hanya penipuan, tapi juga untuk membangun hidup baru di atas reruntuhan hidupku. Matanya kembali menajam. Bibirnya mengatup rapat, dan senyum pahit terlukis. Dila tidak menangis. Tidak ada lagi air mata. Hanya tekad yang kini mengeras di dalam dadanya. Beberapa hari menjelang pernikahan, Intan datang ke rumah Dila dengan raut wajah tegang. "Dil, kamu yakin mau datang ke pernikahan Fahmi?" "Aku bukan mau datang untuk memberi restu. Tapi aku akan datang sebagai saksi yang menyerahkan laporan resmi. Dan aku takkan datang sendiri." Intan menatapnya penuh kekaguman, sekaligus cemas. "Kamu yakin gak akan goyah lihat dia di pelaminan sama perempuan lain?" Dila menunduk sesaat. Ia menyentuh liontin kecil yang menggantung di lehernya. Hadiah dari ayah yang terakhir. "Bukan rasa cintaku yang disakiti, Tan. Tapi harga diriku. Dan aku tidak akan membiarkan seseorang membangun kebahagiaannya dari luka yang ia tinggalkan padaku." Hari pernikahan Fahmi tiba. Dila berdiri di depan cermin untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Gaun abu-abu anggun melekat di tubuhnya. Elegan, dewasa, dan memukau. Rambutnya ditata sederhana, namun rapi. Wajahnya tidak memancarkan luka, tapi ketegasan. Dila tidak datang untuk mencari perhatian. Ia datang untuk menuntaskan kebenaran. Di tangan kirinya, ia menggenggam dokumen resmi dari kepolisian, berisi surat penetapan penyelidikan dan pemanggilan atas nama Fahmi. Di tangan kanannya, sebuah undangan pernikahan yang akan menjadi saksi bisu bahwa hari bahagia itu takkan dilalui begitu saja. Ketika Dila tiba di lokasi, musik lembut pernikahan sudah mulai mengalun. Para tamu hadir, tersenyum, dan memberi selamat. Di pelaminan, Fahmi berdiri dengan pakaian rapi, wajahnya berseri. Lestari berdiri di sampingnya, tampak cantik dan anggun. Namun ketika mata Fahmi menangkap sosok Dila yang melangkah masuk, langkahnya terhenti. Senyumnya memudar. Mata mereka bertemu. Waktu seakan berhenti. Dila tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum terakhir seorang perempuan yang telah bangkit dari pengkhianatan. Fahmi hendak turun dari pelaminan, namun sebelum sempat melangkah, dua pria berbaju sipil menghampirinya dari samping. "Saudara Fahmi?" "Iya, saya. Kami dari kepolisian. Anda dipanggil untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen resmi atas nama rumah milik Nona Dila." Terdengar desahan bingung dari para tamu. Lestari memandang Fahmi dengan ekspresi terkejut dan panik. "Apa ini maksudnya, Mas? Siapa mereka?" Fahmi mencoba menjawab, namun suara Dila terdengar jelas. "Mantap. Itulah laki-laki yang kau pilih, Lestari. Laki-laki yang menjual rumah warisan ayahku demi pesta mewah ini." Dua pria dari kepolisian menggiring Fahmi turun dari pelaminan dengan langkah cepat namun tetap sopan. Di antara para tamu yang diam dan hanya bisa berbisik panik, Fahmi berusaha menunjukkan ketenangannya. Tapi tak ada lagi ketenangan yang bisa diselamatkan. Wajahnya pucat, berkeringat, dan langkahnya mulai goyah. "Ini tidak mungkin. Dila, kamu pasti salah paham. Aku bisa jelaskan." Suara Fahmi bergetar saat menatap perempuan yang berdiri tegak di tengah aula. Tampak begitu tenang dengan gaun abu-abu yang anggun dan wajah yang tak menyisakan sedikit pun luka. Dila tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan, menatap Fahmi dalam-dalam seolah ingin melihat apakah masih ada sisa nurani di dalam dirinya. "Kau bisa menjelaskan kepada mereka," kata Dila pelan namun jelas, sambil mengangguk pada dua petugas. "Tapi kali ini, bukan dengan kebohongan." Tamu-tamu mulai berdiri, keributan kecil menyebar dari satu meja ke meja lain.
Beberapa wajah keluarga mempelai wanita mulai menunjukkan ekspresi malu dan geram. Salah satu dari mereka, seorang pria tua yang duduk di kursi VIP, bangkit dan menatap Lestari tajam. "Lestari, ini laki-laki yang kau banggakan? Yang kau sembunyikan dari kami?" Astaga! Lestari masih berdiri mematung di pelaminan. Matanya berair, tubuhnya menggigil. Ia menatap Fahmi yang kini sudah ditahan. Dan untuk pertama kalinya ia benar-benar melihat wajah asli dari pria yang selama ini ia anggap penyelamat. "Sertifikat rumah?" gumamnya, nyaris tak terdengar. "Jadi, uang yang kau pakai untuk resepsi ini, dari menjual rumah milik ayah Dila?" Fahmi berusaha meraih tangan Lestari, tapi perempuan itu mundur. Ia menggeleng pelan, air matanya jatuh tanpa suara. "Kamu bilang kamu sudah bebas. Kamu bilang kamu jujur." Dila melangkah mendekat dan berdiri di hadapan Lestari. Mereka berdua sama-sama wanita yang telah dibohongi, hanya beda waktu dan caranya. "Aku tidak datang untuk merebut kembali siapapun, Lestari," ujar Dila dengan suara lembut namun dalam. "Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik ayahku. Dan hakku untuk hidup tanpa bayang-bayang pengkhianatan." Di kantor polisi, Fahmi duduk di ruang pemeriksaan dengan tangan gemetar. Semua bukti telah diserahkan. Surat kuasa palsu, transaksi mencurigakan, bahkan ada saksi dari notaris yang menyatakan tidak pernah memproses dokumen yang digunakan Fahmi untuk menjual rumah. Aku butuh uang. Aku ingin hidup baru. Aku pikir Dila sudah nggak akan peduli dengan rumah itu lagi, gumamnya. Petugas hanya menuliskan semuanya dalam berita acara. Motivasi pribadi tidak menghapus tindak pidana, Saudara Fahmi. Anda tahu ini. Sementara itu, Dila kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana namun tenang. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang tamu, memandangi foto almarhum ayahnya. Tangannya menyentuh bingkai dengan lembut. Yah, akhirnya rumah itu tidak benar-benar hilang. Setidaknya, aku tidak membiarkan siapapun menginjak harga diri kita. Air mata jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi lega. Intan datang membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di samping Dila, menyenderkan kepalanya di bahu sahabatnya itu. "Aku nggak pernah nyangka kamu bisa berdiri setegas ini," bisiknya. "Aku juga nggak pernah nyangka, Tan. Tapi mungkin memang harus ada yang hancur dulu, supaya aku bisa membangun diriku dari awal." Beberapa minggu berlalu. Kasus Fahmi mulai naik ke proses hukum. Dila beberapa kali dipanggil untuk menjadi saksi. Ia hadir, menjawab semua dengan kepala tegak. Pihak keluarga Fahmi sempat mencoba membujuknya untuk mencabut laporan, tapi Dila sudah mantap dengan keputusannya. "Biarkan hukum yang menyelesaikan," jawabnya tegas. "Kalau aku diam, siapa lagi yang akan menjaga nilai dari sebuah kejujuran?" Dalam proses persidangan, publik mulai mengetahui kisah Dila. Banyak media lokal yang menulis berita tentang pengantin yang dijemput polisi karena menjual sertifikat warisan. Beberapa orang mencibir Dila, menyebutnya sebagai perempuan pendendam. Namun lebih banyak lagi yang memujinya sebagai sosok yang berani, tidak membiarkan dirinya diinjak tanpa perlawanan. Dila tidak memedulikan keduanya. Karena hidup bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang siapa yang tetap bisa berdiri bahkan ketika semua rasa percaya sudah dihabiskan. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya menghantam atap seng rumah kontrakan Dila, menyanyikan lagu yang sepi tapi penuh makna. Bukan karena kesepian, melainkan karena diam-diam, hujan malam itu terasa seperti pelukan. Seolah semesta sedang mengusap lembut luka yang selama ini dipendam tanpa suara. Dila duduk di lantai, bersandar di dinding ruang tamu kecil yang remang. Di tangannya ada map coklat berisi dokumen persidangan, surat pelaporan, dan juga hasil investigasi notaris. Di meja kecil di depannya,
Teh yang dibuat Intan sudah tak lagi hangat. Tapi Dila tak menyentuhnya. Pikirannya mengembara terlalu jauh. Semenjak kejadian di pernikahan Fahmi, hidupnya berubah. Ia tak lagi perempuan yang menggenggam luka dalam diam. Ia mulai bicara. Ia mulai melawan. Ia mulai berdiri. Namun perjuangan tidak berhenti saat musuh tumbang. Justru setelah itu, luka-luka batin yang selama ini ditahan, mulai meminta perhatian untuk sembuh. Dila seringkali terbangun di malam hari. Mimpi-mimpi buruk tentang masa lalu masih menghantuinya. Kadang wajah Fahmi muncul dengan senyum tipis yang dulu membuatnya luluh. Kadang suara ibunya terdengar, menanyakan kenapa rumah warisan itu dibiarkan. Tapi malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya, Dila menatap semua rasa sakit itu tanpa ingin lari. Ia menuliskan semuanya dalam jurnal kecil miliknya. Ia menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk dilepaskan. Beberapa hari kemudian, Dila hadir kembali di persidangan. Fahmi dibawa masuk dengan pengawalan ketat. Penampilannya jauh dari dulu. Jas yang biasanya rapi, kini tergantikan dengan kemeja tahanan. Matanya lesu. Tatapannya kosong. Dan yang paling mencolok, ia tidak lagi bersuara. Di ruang sidang, hakim membacakan dakwaan panjang. Pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Dila diminta maju ke depan sebagai saksi utama. Langkahnya ringan, tapi setiap tapak adalah hasil dari ratusan malam air mata dan doa yang tak terdengar siapapun. Apakah saudari tahu sertifikat rumah warisan milik orang tua Anda dijual oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Anda? Saya tahu. Setelah mendapat kabar dari notaris yang merasa curiga dengan dokumen yang digunakan Fahmi, jawab Dila tegas. Apakah sertifikat itu milik pribadi Anda? Sesuai surat waris yang ditandatangani oleh saudara kandung saya dan notaris, rumah itu menjadi hak milik saya setelah ayah meninggal. Fahmi hanya menunduk. Tidak ada pembelaan. Tidak ada bantahan. Seolah kenyataan sudah lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Setelah sidang usai, Dila berjalan keluar gedung pengadilan. Langit mendung, tapi tak hujan. Di luar gerbang, wartawan sudah menunggu. Mikrofon dan kamera diarahkan padanya. Bu Dila, bagaimana perasaan Anda setelah menjadi saksi atas kasus mantan suami Anda? Dila menatap kamera. Kali ini, ia tidak menunduk. Ia tidak menghindar. Ia ingin bicara, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang pernah diam seperti dirinya. Saya tidak bahagia dengan penderitaan siapapun, ujarnya tenang. Tapi saya bahagia akhirnya bisa menghargai diri saya sendiri. Saya berdiri hari ini bukan karena ingin balas dendam. Saya berdiri karena saya tidak ingin ada lagi perempuan yang kehilangan harga dirinya hanya karena cinta yang salah. Kata-kata itu kemudian menjadi viral. Banyak media mengutipnya. Banyak perempuan yang menuliskan komentar dukungan, bahkan berbagi cerita. Dila tidak menyangka, lukanya bisa menjadi jendela bagi banyak orang untuk menyembuhkan diri. Beberapa minggu kemudian, Dila kembali berdiri di depan rumah warisan ayahnya. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan air mata, kini menjadi tempat awal yang baru. Ia perlahan membersihkannya, mengecat dinding yang mengelupas, menyapu halaman depan, merapikan taman kecil di sudut kanan yang dulu ditanami bunga oleh ayahnya. Intan membantunya, begitu juga dengan tetangga-tetangga lama yang masih mengingat Dila kecil bermain di sana. Ada rasa hangat yang menyusup ke dalam dada Dila. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Seperti pelukan masa kecil. Seperti pulang. Dan di malam harinya, di bawah cahaya lampu gantung yang remang-remang, Dila menuliskan sesuatu di atas kertas polos. Aku akan membuat rumah ini hidup kembali. Bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana luka bisa sembuh, dan harapan bisa tumbuh. Setelah minggu-minggu penuh ketegangan,
akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Fahmi, mantan suami Dila, akan dijatuhi hukuman atas tindakannya yang telah merusak hidupnya dan banyak orang lainnya. Persidangan ini adalah babak terakhir dari rangkaian panjang yang telah mengubah hidup mereka berdua. Dila duduk di kursi pengadilan, mengenakan pakaian hitam yang sederhana, tapi tetap elegan. Ia tidak merasa gembira. Tidak ada rasa puas yang memenuhi dadanya, meski tahu bahwa kebenaran telah menang. Semua yang terjadi selama ini bukanlah hal yang bisa disambut dengan senyuman. Dila hanya merasakan sebuah kelegaan yang lembut, namun penuh makna. Itu adalah titik awal dari pemulihan, meski panjang dan penuh cobaan. Di depan, Fahmi duduk dengan tangan terborgol, didampingi oleh pengacaranya. Wajahnya terlihat lelah, jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Begitu banyak yang telah berubah pada dirinya. Dulu, Fahmi adalah pria yang selalu penuh percaya diri, pandai bergaul, dan tak pernah ragu mengambil keputusan. Kini, dia hanya bisa terdiam di ruang sidang, menunggu hukuman yang tak bisa ia hindari lagi. Hakim mengetuk palu sidang dan meminta ketenangan. Saudara Fahmi, Anda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini. Tindak pidana yang Anda lakukan telah merugikan banyak pihak, terutama mantan istri Anda, Dila, yang selama ini menjadi korban dari penggelapan rumah warisan orang tuanya. Anda juga telah melakukan pemalsuan dokumen dan penipuan yang merugikan banyak pihak. Fahmi menundukkan kepalanya, tidak ada ekspresi di wajahnya. Dila melihatnya tanpa rasa benci, tapi hanya keletihan. Semua yang terjadi, semua kebohongan yang ia terima, sudah terlalu banyak untuk dibawa terus-menerus. Sebagai akibat dari perbuatan Anda, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dengan denda sejumlah uang untuk mengganti kerugian material yang telah Anda timbulkan, hakim melanjutkan. Di luar ruangan, para wartawan bergegas mengambil gambar. Berita tentang kasus Fahmi telah menjadi headline di hampir setiap surat kabar. Semua orang kini tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi bagi Dila, ini lebih dari sekadar hukuman fisik bagi Fahmi. Ini adalah akhir dari semua kebohongan yang membelit hidupnya selama bertahun-tahun. Setelah sidang berakhir, Dila tidak langsung pulang. Ia berdiri di luar gedung pengadilan, menatap langit yang cerah, meski angin berhembus kencang. Seolah angin itu ikut mengusir segala amarah dan luka yang telah lama dipendam. Aku tidak ingin marah lagi. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ini, Dila berbisik pada dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara Intan yang tiba-tiba menyapanya menyadarkannya. Dila, kita harus pergi. Jangan biarkan dirinya menguasai hidupmu lagi. Ini waktunya untukmu hidup kembali, kata Intan lembut. Dila mengangguk. Ia tahu bahwa meski segala proses hukum telah selesai, perasaan dalam dirinya harus disembuhkan. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk Fahmi. Semua yang perlu ia lakukan adalah membiarkan waktu bekerja dan memberi ruang untuk dirinya sendiri. Malamnya di rumah, Dila duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di depannya. Intan duduk di sebelahnya, meliriknya dengan cemas. Dila tidak berbicara banyak, hanya sesekali tersenyum kecil saat teman baiknya itu menanyakan tentang hari-harinya setelah persidangan. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Intan, memecah keheningan. Dila menatap cangkir teh di tangannya. Seketika, pikirannya melayang kembali pada masa lalu, saat ia pertama kali mengenal Fahmi. Semua kenangan yang pernah ada antara mereka, kenangan manis, pahit, hingga penuh penyesalan, terlihat jelas dalam benaknya. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa kuat. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, jawab Dila perlahan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan hidup. Aku tidak ingin mengingat Fahmi setiap kali aku melihat sesuatu yang berkaitan dengannya. Intan tersenyum, menyadari bahwa temannya yang dulu rapuh kini mulai bangkit.
Dila bukan lagi perempuan yang sama seperti sebelum ini. Ia telah melalui terlalu banyak untuk tetap tinggal dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan kemudian, setelah keputusan pengadilan, hidup Dila mulai menemukan arah baru. Ia memutuskan untuk membuka sebuah pusat dukungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga atau penipuan seperti yang pernah ia alami. Dila tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan, merasa tidak memiliki kontrol atas hidup sendiri. Dan kini, ia ingin berbagi kekuatannya dengan orang lain. Di hari pembukaan pusat tersebut, Dila berdiri di depan sekelompok perempuan yang menatapnya penuh harapan. Beberapa di antaranya memiliki wajah yang sama dengan Dila, penuh kebingungan, rasa sakit, dan ketakutan akan masa depan. Tetapi di mata mereka, Dila melihat sesuatu yang dulu pernah hilang dari dirinya, harapan. "Aku di sini bukan untuk menghakimi kalian." Dila mulai berbicara dengan tenang, suaranya penuh kekuatan. "Aku di sini untuk menunjukkan bahwa ada jalan keluar. Kita semua berhak hidup dengan bahagia. Kita berhak untuk sembuh." Beberapa bulan setelahnya, Fahmi kini menjalani hukuman penjara. Dila mendapat kabar dari pengacara bahwa ia telah menyelesaikan pembayaran denda sesuai yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, Dila tidak merasa puas. Bagi dia, tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah ditinggalkan. Kehilangan kepercayaan terhadap orang yang pernah ia cintai tidak bisa dibayar dengan apapun. Namun, hidup terus berjalan. Dila menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak datang dari membalas dendam atau melihat orang lain menderita. Kebahagiaan datang dari kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri dan memulai langkah baru. Hari-hari setelah pembukaan pusat dukungan perempuan itu, Dila merasa lebih kuat. Setiap hari, ia menyaksikan senyum-senyum penuh harapan dari para perempuan yang datang untuk mencari tempat berlindung, tempat untuk melangkah maju dan mengatasi masa lalu mereka. Ada yang datang dengan hati penuh luka, ada yang datang dengan ketakutan di mata mereka, dan ada juga yang datang dengan keberanian yang mulai tumbuh, meski perlahan. Pada suatu sore, ketika Dila sedang duduk di meja kerjanya, memeriksa beberapa dokumen, Intan datang menghampiri dengan secangkir kopi hangat. "Bagaimana hari ini?" tanya Intan, meletakkan secangkir kopi di meja Dila. "Seperti biasa," jawab Dila sambil tersenyum. Namun, hari ini ada seorang perempuan yang datang, dia tampak sangat tertekan. Sepertinya dia baru saja melarikan diri dari situasi yang sangat buruk. Intan mengangguk, memahaminya. "Itulah yang membuatmu terus berjuang, bukan?" Dila mengangguk pelan. "Aku merasa, aku bisa memberi mereka harapan yang dulu aku tidak pernah punya. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Aku tidak akan membiarkan mereka merasa seperti aku dulu, merasa tak berdaya." Keduanya terdiam beberapa saat, menikmati keheningan yang penuh dengan makna. Beberapa hari kemudian, Dila menerima sebuah surat dari pengacara yang menangani kasus Fahmi. Di dalam surat itu, ada pemberitahuan bahwa Fahmi telah mengajukan banding terhadap hukumannya. Dila merasakan dadanya kembali sesak membaca surat itu. Ia merasa seolah semua yang telah terjadi sebelumnya tidak pernah cukup. Fahmi tidak hanya merusak hidupnya, tetapi sekarang ia berusaha membalikkan keadaan yang sudah begitu jelas. Namun, Dila tidak bisa membiarkan itu menguasainya lagi. Ia tahu ini adalah ujian baru dalam hidupnya. Sebagai perempuan yang telah belajar untuk kuat, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Malah, ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar korban. Beberapa hari setelah menerima surat itu, Dila memutuskan untuk menemui pengacara dan mengetahui lebih banyak tentang proses banding yang diajukan oleh Fahmi. Pengacara Dila, Pak Rudi, menatapnya dengan serius ketika Dila duduk di depannya. "Dila, saya ingin Anda tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dihindari dengan mudah," kata Pak Rudi dengan lembut.
Fahmi mengajukan banding dan dia bisa mendapatkan kesempatan untuk mengurangi hukumannya jika pengadilan setuju dengan argumennya. Namun, saya yakin kita punya bukti yang cukup kuat untuk mempertahankan keputusan pengadilan yang sudah ada. Dila menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tidak ingin merasa terpuruk. Kali ini, dia lebih bijak. Apa yang bisa saya lakukan, Pak Rudi? Kita akan mempersiapkan bukti yang lebih kuat lagi. Kita akan memanggil beberapa saksi, termasuk mereka yang menjadi korban penipuan Fahmi, untuk memastikan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Dila menatap Pak Rudi dengan tekad. Saya tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Tidak lagi. Beberapa minggu kemudian, proses banding akhirnya dilaksanakan. Dila duduk di kursi pengadilan sekali lagi, kali ini dengan perasaan yang lebih matang dan lebih kuat. Meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Ia sudah melalui terlalu banyak hal untuk sekarang menyerah. Fahmi duduk di sisi lain ruang sidang, kali ini dengan wajah yang sedikit lebih muram. Di sampingnya, pengacaranya berbicara dengan penuh keyakinan, mencoba membela Fahmi dengan berbagai argumen. Namun, Dila tahu bahwa apa yang dia hadapi kali ini tidak bisa dibenarkan dengan kata-kata semata. Sidang berlangsung lama, dengan berbagai bukti dan saksi yang dihadirkan. Salah satu saksi yang paling menonjol adalah seorang mantan kolega Fahmi yang bekerja bersamanya saat mereka mengurus dokumen-dokumen rumah tersebut. Saksi ini mengungkapkan betapa Fahmi telah memalsukan tanda tangan di berbagai dokumen dan menjual properti milik Dila tanpa izin. Dia memang sengaja merusak hidup saya. Dila mengatakannya dengan tegas di hadapan hakim saat dipanggil untuk memberi kesaksian. Saya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Setelah beberapa jam persidangan, hakim akhirnya memberikan keputusan. Pengadilan menilai bahwa bukti yang ada tidak memberikan alasan yang cukup untuk mengurangi hukuman bagi saudara Fahmi. Oleh karena itu, keputusan pengadilan sebelumnya tetap berlaku. Fahmi harus menjalani hukuman penjara sesuai dengan yang telah ditentukan. Dila merasa ada semacam kelegaan yang menyelimuti dirinya. Meskipun bukan kebahagiaan yang besar, tetapi setidaknya ada rasa adil yang hadir setelah sekian lama. Beberapa bulan kemudian, pusat dukungan yang ia dirikan semakin berkembang. Dengan lebih banyak perempuan kehidupan Dila terus berlanjut. Meskipun Fahmi tetap di penjara, Dila sudah jauh lebih kuat daripada sebelumnya yang datang untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Dila merasa bahwa inilah jalannya, bahwa membantu orang lain adalah cara terbaik untuk mengisi kehidupannya yang sempat hancur. Suatu pagi, ketika Dila sedang duduk di taman rumahnya, memandang sekeliling dengan penuh rasa syukur, Intan datang menghampiri. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Intan, duduk di samping Dila. Dila tersenyum. "Lebih baik. Aku merasa hidupku kini ada maknanya." Intan memandangnya dengan penuh kebanggaan. "Kau sudah melewati banyak hal, Dila. Aku tahu, masa depanmu pasti akan lebih cerah dari sebelumnya." Dila hanya mengangguk. Ia tahu, segala yang terjadi telah membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana. Kehidupan terus berjalan, dan Dila kini tahu bahwa meski masa lalu tidak bisa diubah, ia selalu memiliki kendali atas masa depannya. Beberapa tahun telah berlalu sejak keputusan pengadilan itu. Dila telah melewati banyak cobaan, dan meskipun ia pernah merasa seolah-olah dunia menimpanya tanpa henti, kini ia dapat melihat terang di ujung terowongan. Kehidupannya semakin stabil, dan perasaan damai yang ia cari akhirnya datang. Pusat dukungan untuk perempuan yang Dila dirikan kini menjadi tempat yang lebih besar dan lebih dikenal di kota. Dila menjadi sosok yang dihormati dan dicintai banyak orang. Ia menyaksikan begitu banyak perempuan yang sebelumnya kehilangan arah, kini mampu berdiri tegak, meraih mimpi mereka, dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik.
Dila merasa sangat bahagia setiap kali melihat mereka menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Pekerjaan itu memberinya kepuasan yang lebih besar daripada apapun yang ia pikirkan dulu. Namun, meskipun kehidupannya telah berubah, ada satu hal yang selalu ada dalam pikirannya, keluarganya. Dila tidak pernah melupakan bagaimana ayahnya yang dulu sangat ia cintai, yang berjuang untuk keluarga mereka, telah meninggal dunia. Rumah warisan itu, meskipun telah hancur oleh ulah Fahmi, tetap menjadi kenangan berharga baginya. Ia merasa bahwa perjuangannya untuk keadilan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menghormati perjuangan ayahnya yang tak pernah tergantikan. Di sisi lain, Fahmi berada di dalam penjara, terjebak dalam dunia yang tak lagi bisa ia kontrol. Hidupnya kini penuh dengan penyesalan, dan ia sering mengingat betapa banyak kesempatan yang ia hancurkan dengan tangan sendiri. Keputusan untuk menjual rumah warisan Dila, berharap mendapatkan keuntungan besar, dan mengkhianati perempuan yang telah memberinya segalanya, kini menjadi beban yang tak tertahankan. Kehidupan Fahmi di dalam penjara sangat berbeda dengan dunia luar yang ia harapkan. Ia yang dulu merasa segala sesuatu bisa ia peroleh dengan mudah, kini harus berjuang melawan rasa malu dan kekalahan setiap hari. Tidak hanya itu, dia kini menghadapi kenyataan pahit bahwa pernikahan yang dia impikan dengan wanita baru yang sangat ia harapkan, terpaksa dibatalkan. Wanita yang selama ini ia yakini akan bersamanya, meninggalkan Fahmi begitu saja setelah mengetahui seluruh kisah kelam yang ada dalam hidupnya. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong, memukul Fahmi begitu keras. Di dalam penjara, tanpa dukungan siapapun, ia merasakan betapa kosongnya hidupnya. "Kenapa aku begitu bodoh?" gumamnya, menatap langit-langit sel penjara yang dingin. Pada saat itulah, dia mulai menyadari kesalahannya yang tak termaafkan. Dia menyadari bahwa tidak ada yang bisa membeli kebahagiaan sejati, bahwa uang dan kekuasaan bukanlah segalanya. Apa yang dia lakukan kepada Dila adalah sebuah pengkhianatan besar. Dan kini, di balik jeruji besi, dia hanya bisa merasakan penyesalan yang tiada akhir. Kehidupan Dila semakin berkembang. Pada suatu sore yang cerah, saat Dila sedang mengatur beberapa dokumen di kantornya, Intan datang dengan kabar yang menggembirakan. "Dila," kata Intan dengan senyum lebar. "Aku baru saja mendengar berita. Dan sepertinya kamu harus tahu." Dila mengangkat wajahnya, penasaran. "Berita apa, Tan?" "Fahmi, dia gagal menikah. Wanita yang seharusnya menjadi istrinya, membatalkan pernikahan mereka setelah mengetahui semua yang terjadi. Termasuk penipuan yang dia lakukan dengan menjual rumah warisan ayahmu." Dila terdiam sejenak, mencoba menahan reaksi emosional yang bisa saja muncul. Namun, setelah beberapa saat, ia hanya tersenyum kecil, sebuah senyum yang penuh kedamaian. "Dia mendapat apa yang seharusnya dia terima," kata Dila pelan, "tapi aku merasa lebih lega. Karena akhirnya, dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, seperti yang dia lakukan padaku." Intan mengangguk, mengerti maksud Dila. "Kamu tidak perlu lagi memikirkan dia, Dila. Kamu telah menjalani hidupmu dengan baik. Kamu punya pusat ini, banyak orang yang mengandalkanmu." Dila menatap langit melalui jendela, tersenyum lembut. "Ya, Tan. Aku sudah lama melepaskan dia. Aku tidak lagi merasa terikat oleh masa lalu." Dila tahu, dengan atau tanpa Fahmi, hidupnya kini penuh dengan makna dan kebahagiaan. Ia tidak lagi menjadi perempuan yang terluka, tidak lagi merasa hidupnya dihancurkan. Ia telah menemukan dirinya, dan itulah yang paling penting. Di penjara, Fahmi merasakan penyesalan yang mendalam. Hari-harinya semakin suram. Seringkali ia duduk terdiam di sudut selnya, merenung tentang segala kesalahan yang telah ia buat. Dia tahu, tidak ada yang bisa membalikan waktu. Bahkan jika ia bisa, ia tahu tidak ada yang akan mengampuninya begitu saja. Suatu malam,
Saat ia terbaring di ranjang besi yang dingin, salah seorang teman sepenjaranya mendekat. "Kenapa kau begitu diam, Fahmi?" tanya teman itu, mengamati wajah Fahmi yang murung. Fahmi hanya menggelengkan kepala, tidak mampu menjawab. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir, semuanya telah hancur, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. "Aku sudah merusak segalanya," gumamnya pada diri sendiri. "Aku tidak pantas mendapatkan kebahagiaan." Akhirnya, Dila menemukan kebahagiaannya yang sejati. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan, Dila tetap teguh melangkah maju. Ia memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan seseorang yang telah lama berada di sampingnya. Seorang teman yang setia, yang selalu mendukungnya dari awal perjuangan hingga sekarang. Hubungan mereka berkembang secara alami, penuh dengan rasa saling pengertian, dan akhirnya, Dila menyadari bahwa dia telah menemukan seseorang yang benar-benar pantas untuknya. Dila tersenyum saat ia duduk bersama orang yang kini berada di sampingnya. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan luka dan penderitaan, kini ia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan semua yang telah ia capai, Dila tahu bahwa masa depannya akan penuh dengan harapan dan cinta yang tulus. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Kepada semua yang telah mengikuti perjalanan Dila, semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan dan rintangan, setiap perjuangan yang kita lakukan akan membawa kita menuju kebahagiaan yang lebih bermakna. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk diperbaiki, dan tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebangkitan adalah langkah menuju kebahagiaan yang sejati. Jangan takut untuk melepaskan masa lalu yang menyakitkan, karena terkadang, hanya dengan membiarkan pergi, kita bisa menemukan kedamaian sejati yang selama ini kita cari. Kepercayaan diri, kekuatan, dan cinta pada diri sendiri adalah kunci untuk melangkah maju. Selalu ingat bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Jadi, jangan ragu untuk mengubah arah, untuk berjuang, dan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Semoga kisah ini menginspirasi kalian untuk terus berjuang, berdiri tegak, dan menemukan kebahagiaan meskipun perjalanan hidup seringkali tidak mudah. Salam hangat untuk semua yang telah mendukung, membaca, dan berbagi perjalanan ini. Semoga kalian selalu diberkati dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kekuatan untuk terus maju. Jangan pernah menyerah pada impian dan harapan kalian. Dengan penuh cinta dan harapan.